Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jadi sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview untuk laga-laga kemarin malam. Dimana untuk laga kemarin malam ini masuk ya, hanya LH ini saja ya, LH ini juga masuk ya, 4 tim, kini 5 tim masuk semuanya. Oke, cukup lumayan bagus untuk laga kemarin ya, ada 2 build yang masuk. Kemudian dari keseluruhan dimana Arsenal like-like-kan, dari rekomend saya masuk, under goal juga masuk ya, 1-0 kemenangan Arsenal. Kemudian dari kepada Francis dimana Nantes ini untuk over 2 nya draw, kemudian Nantes win mutlak kemenangan Nantes 2-0. Ada Eagles ya, menangkan laga dengan skor 2-0, under 2,3/4 gol masuk. Kemudian dari Liga 1 Romania, Craiova win 6-1 ya, kemenangan Craiova masuk. Kemudian untuk Bilbao ini LH ya, per 4 handicap lebih masuk ke under, ternyata ada satu sama ya. Oke, itu saja. Dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Oke, untuk laga malam hari ini saya akan membahas mulai dari Liga Portugal, di mana FC Porto yang akan menghadapi tim tamu Sporting Lisbon. Kemudian dari La Liga Spanyol saya akan membahas pertandingan Sevilla yang akan menghadapi tim tamu LC. Kemudian dari Bundesliga Jerman, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Leipzig yang akan menghadapi tim tamu Cologne. Kemudian dari Eredivisie Belanda, Heracles akan menjamu tim tamu Utrecht. Kemudian dari Liga Turki, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Alta yang akan menghadapi Rizespor. Kemudian di laga yang terakhir Šibenik yang akan menghadapi tim tamu Drago Voljak dari Liga Kroasia. Oke, langsung saja saya membahas di laga yang pertama, laga dini hari, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah FC Porto yang akan menghadapi tim tamu Sporting Lisbon. Terlihat dari pasaran handicap, di mana Porto memberikan power handicap paling tinggi, yaitu setengah handicap kepada tim tamu Sporting Lisbon. Kemudian terlihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana FC Porto ada satu pemain mereka yang mengalami cedera, kemudian Sporting Lisbon sudah dipastikan on fire 100%. Kemudian terlihat dari peringkat sementara, FC Porto berada di peringkat 1 Liga Portugal dengan meraih 59 poin. Kemudian untuk tim tamu Sporting Lisbon berada di peringkat 2 dengan meraih 53 poin. Kemudian terlihat dari performa kedua tim ini dalam mencetak gol sebenarnya cukup bagus, tetapi terlihat dari pasaran over under untuk laga ini, bisa jadi laga ini tidak lebih dari 2,3/4 gol mutlak, 2 gol ataupun bisa terjadi 1 gol dalam pertandingan FC Porto menghadapi tim tamu Sporting Lisbon. Jadi untuk laga ini saya lebih rekomend ke handicap ya, dengan memegang Lisbon Sporting ya, Sporting Lisbon menahan setengah handicap, analisa skor under 2,3/4, 2,3/4 gol. Saya mengira laga ini tidak lebih dari 2,3/4 gol. Kemudian di laga yang kedua, dimana untuk laga ini saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, Sevilla yang akan menjamu tim tamu LC. Jadi untuk Sevilla ini mendapatkan tenaga tambahan, di mana material kemungkinan besar akan bisa bermain untuk laga malam hari ini dari Sevilla. Kemudian terlihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Sevilla memiliki 4 pemain mereka yang mengalami cedera. Kemudian tim tamu LC ada 2 pemain, dan terlihat dari pasaran handicap, di mana Sevilla ini memberikan power handicap paling rendah yaitu 3/4 handicap kepada tim tamu LC. Dan mengenai dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana di musim ini dari La Liga Spanyol Sevilla berada di peringkat 2 dengan meraih 47 poin. Kemudian untuk tim tamu LC berada di peringkat 14 dengan meraih 26 poin dari 23 laga. Hanya selisih 1 poin dengan peringkat 13. Di atas mereka ada Espanyol. Untuk terjadinya over goal masih terbuka lebar dalam pertandingan ini. Jadi untuk laga ini over 2 gol, rekomend over 2 gol. Dari handicap Sevilla bisa jadi 3-1 ya untuk laga ini, dari handicap Sevilla. Nah itu dia. Kemudian dari Bundesliga Jerman, dimana untuk laga yang ketiga saya pergi ke Bundesliga Jerman. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah RB Leipzig yang akan menjamu tim tamu Cologne. Terlihat dari pasaran handicap bisa dikatakan cukup tinggi, padahal dari dari peringkat sementara untuk kedua tim ini tidaklah begitu jauh, malah sangat berdekatan.
Jadi untuk peringkat sementara di mana RB Leipzig ini berada di peringkat 7 dengan meraih 31 poin. Kemudian tim tamu Cologne berada di peringkat 6 dengan meraih 32 poin. Jadi kedua tim ini hanya selisih 1 poin dari peringkat sementara. Kemudian terlihat dari handicap cukup kuat berada di Leipzig. Jadi untuk laga ini Leipzig per 1 handicap, analisa skor over 23/4 gol. Nah itu dia over 23/4 gol, lebih ke sini ya. Kemudian dari Eredivisie Belanda, untuk laga ini saya membahas pertandingan Heracles yang akan menjamu tim tamu Utrecht. Oke, dimana untuk pertandingan ini mutlak Utrecht memberikan poor handicap paling tinggi, yaitu setengah handicap pada tim tamu Heracles. Terlihat dari peringkat sementara dan poor handicap sangatlah tidak seimbang. Dan saya sedikit mencari tahu apa yang terjadi dalam laga ini, karena memang Utrecht ini memiliki catatan buruk saat bertandang. Jadi Utrecht ini selalu sulit dalam meraih 3 poin saat mereka bermain tandang. Kemudian performa Heracles ini sangat bagus bermain kandang. Dan itu bisa jadi menyebabkan laga ini terjadi poor handicap yang sangat tipis, tapi saya cukup yakin jika laga ini berakhir dengan skor imbang, ataupun terjadi under goal untuk laga ini. Jadi untuk laga ini saya akan memegang Heracles menahan setengah handicap under 23/4. Oke, 23/4 gol, lebih ke sini ya, terserah teman-teman. Kemudian dari Liga Super Turki, dimana untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Altay yang akan menjamu tim tamu Rizespor, dimana laga ini adalah pertandingan papan bawah ya, di mana kedua tim sama-sama berada di zona merah. Nah, untuk laga ini Altay memberikan poor handicap paling rendah per 4 handicap pada tim tamu Rizespor, dan terlihat dari line up pemain untuk kedua tim ini sama-sama memiliki satu pemain yang mengalami cedera. Oke, Altay berada di peringkat 18 ya. Bukan 18 nampaknya. Altay berada di peringkat 19 dengan meraih 21 poin. Kemudian Rizespor berada di peringkat 18. Oke, tetapi Altay cukup mutlak memberikan poor handicap. Nah, untuk laga ini bisa jadi 2-0 ya, 2-0 kemenangan Altay per 4 handicap untuk laga ini. Jika handicap mereka turun, mohon buang saja ya, under 23/4. Nah itu dia. Kemudian di laga yang terakhir saya pergi ke Liga Kroasia, di mana Šibenik yang akan menghadapi tim tamu Dragovoljak. Nah untuk laga ini sebenarnya mutlak Šibenik memberikan poor handicap kepada tim tamu Dragovoljak. Oke, kemudian Dragovoljak memberikan poor handicap dan terlihat dari peringkat sementara, di mana Šibenik ini berada di peringkat 7 dengan meraih 23 poin dari 22 laga dan mampu mencetak 31 gol dan kebobolan 38 gol. Kemudian untuk tim tamu Dragovoljak ini berada di zona merah juru kunci dengan meraih 7 poin dari 22 laga dan sudah kebobolan 54 gol dan mampu mencetak 17 gol dari 22 penampilan. Cukup banyak dari jumlah kebobolan untuk Dragovoljak ini, mengingat mereka hanya baru menjalani 22 laga saja. Jadi untuk laga ini Šibenik win tepur 1 handicap. Oke, itu sudah teman-teman. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Dimana untuk laga ini FC Porto menghadapi tim tamu Sporting Lisbon. Untuk laga ini saya lebih condong ke handicap, nahan setengah handicap untuk memegang Sporting Lisbon. Analisa skor saya mengira laga ini berada di under 23/4 gol. Kemudian dari La Liga Spanyol, untuk laga ini Sevilla saya lebih condong ke over 2 gol. Oke, over 2 gol. Kemudian dari handicap masih kuat berada di Sevilla. Kemudian dari Bundesliga Jerman, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Leipzig yang akan menghadapi tim tamu Cologne. Untuk laga ini Leipzig per 1 handicap bisa jadi 3-1 kemenangan Leipzig. Analisa skor berada di over goal. Kemudian saya lebih condong ke Leipzig per 4 handicap. Kemudian di Eredivisie Belanda, untuk laga ini Heracles performa mereka saat bermain kandang cukup lumayan bagus. Oke, saya menahan setengah handicap. Kemudian analisa skor kurang dari 23/4 gol. Kemudian dari Liga Super Turki, di mana kedua tim ini sama-sama berada di zona merah, tetapi Altay cukup mutlak memberikan poor handicap. Saya mengikuti dengan Altay per 4 handicap, analisa skor under goal.
Kemudian dari Liga Kroasia di mana Šibenik saya winkan saja ataupun bisa per 1 handicap, silahkan disesuaikan. Nah, itu dia dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Mudah-mudahan cukup lurus untuk laga-laga malam hari ini seperti laga kemarin malam. Dimana untuk laga ini seperti Lisbon saya menahan setengah handicap, kemudian Sevilla saya overkan 2, Leipzig bisa win top per 1 handicap. Kemudian Šibenik winkan saja Altai per 4 handicap, kemudian yang kedua di mana Heracles sudah menahan setengah handicap, Sevilla per 3/4 handicap, Porto saya under 23/4 gol, kemudian Leipzig over 23/4 gol. Kemudian dari ada 3 tim di mana Sporting Lisbon menahan setengah handicap, Leipzig per 1 handicap, Heracles menahan setengah handicap. Nah, itu dia dari beberapa laga yang sudah saya jabarkan. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.